Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Zagung Saputra, mahasiswa semester 4 Produksi Tanaman Perkebunan. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya yang saya beri judul Hubungan Luka Kayu terhadap Kerugian Ekonomi pada Tanah. Langsung saja kita masuk ke latar belakang tentang pembahasan judul yang saya ajukan. Yang pertama, karet merupakan tanaman yang dapat menghasilkan metabolis sekunder berupa getah atau latex yang sering kita dengar. Pemanfaatan latex banyak digunakan dalam dunia industri, misalnya sebagai bahan baku pembuat ban, bola, sarung tangan, dan peralatan lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia, negara kedua setelah Thailand. Salah satu yang menyebabkan menurunnya produksi lateks karet yaitu banyaknya luka kayu pada saat proses penyadapan. Hal tersebut biasanya terjadi akibat kurang terampilnya sumber daya manusianya terhadap saat pemanenan atau penyadapan karetnya. Terjadinya luka kayu pada saat proses penyadapan mengakibatkan rendahnya produksi lateks, dapat mengenai kambium. Kerusakan kambium akibat penyadapan harus dihindari. Langsung saja ke tujuan. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, menghitung KK akibat luka kayu. Yang kedua, menghitung kerugian ekonomi akibat penurunan KKK. Yang ketiga, menghitung kerugian ekonomi akibat kas. Langsung saja kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka juga ada tiga. Yang pertama, kriteria penyadapan yang benar. Kedua, penyebab luka kayu dan efek ditimbulkan. Yang ketiga, kas terhadap produksi lateks. Langsung saja yang pertama kita bahas tentang kriteria penyadapan yang benar. Penyadapan tanaman karet merupakan salah satu langkah penting dalam budidaya karet. Penyadapan adalah kegiatan pemutusan atau pelakuan pembunuhan lateks sehingga lateks menetes keluar dari pembuluh lateks ke mangkuk penampung yang dipasang pada batang tanaman karet. Tanaman karet yang disadap harus memenuhi kriteria matang sadap, yaitu memiliki lilitan batang 45 cm pada ketinggian 130 cm di atas permukaan tanah ke dalam kulit sadap 7 mm dan sudah berumur 5 tahun. Kriteria tersebut sudah harus ditemukan pada 60% sampai 70% jumlah populasi tanaman. Kedalaman sadapan diukur dengan tebalnya kulit sisa sedapan dari kambium. Semakin dalam atau semakin dekat ke kambium, jumlah pembuluh lateks semakin banyak. Oleh karena itu, penyadapan yang baik adalah yang dalam tetapi tidak mengganggu kambium. Apabila penyadapan sampai mengenai kambium, maka bagian kulit tersebut akan rusak. Kulit yang kambium terganggu akan menumbuhkan kulit regenerasi yang tidak baik atau mengeras. Semakin dalam penyadapan atau semakin mendekati kambium, semakin besar persentase bulu lateks yang terpotong. Nah, pembahasan kita yang kedua, penyebab luka kayu dan efek yang ditimbulkan. Luka kayu dan sadapan yang kurang dalam harus dihindari pada waktu penyadapan karet. Penyadapan yang kurang dalam menyebabkan lateks yang dihasilkan tidak optimal. Demikian juga untuk sadapan yang terlalu dalam, hal tersebut berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup dari tanaman karet tersebut. Penyadapan dan penanaman stimula. Penyadapan dan penambahan stimulus pada tanaman karet akan direspon oleh tanaman sebagai cakaman bagi kehidupannya. Cakaman lingkungan akan menyebabkan akumulasi redoxing species atau ROS yang dapat menghancurkan makromolekul penyusun membran organel atau sel. Kerusakan membran tersebut akan memicu kematian sel. Untuk mengatasi cakaman tersebut, tanaman karet meningkatkan aktivitas ascorbat produksi. Enzim tersebut berdampak dalam
efikasi ROS in vivo dan berperan dalam ketahanan terhadap cekaman dan pengatur lamanya aliran lateks. Secara umum, aliran lateks akan terhenti dan menjadi kas saat tingkat ekspolitas melebihi kapasitas pohon untuk melakukan regenerasi lateks. Oke, pembahasan kita yang ketiga yaitu kas terhadap produksi lateks. Kas terhadap produksi lateks adalah gangguan fisiologis yang mengakibatkan tanaman karet tidak mampu mengeluarkan lateks pada saat dilakukan penyadapan karena terjadi penyumbatan pada jaringan pembuluh lateks. Tersumbatnya aliran lateks disebabkan oleh pembekuan lateks dan terbentuknya sel titolosoid dalam jaringan pembuluh lateks. Terbentuknya sel tersebut diinduksi oleh adanya penurunan pembersilitas dinding sel pembuluh lateks. Penurunan pembeabilitas dinding sel ini akibat adanya intensitas sadap yang cukup tinggi. Penyadapan dengan intensitas berlebihan atau overping penyadapan lateks yang dipanen tidak dapat diimbangi oleh kemampuan tanaman untuk menggenerasi lateks. Gejala kas diawali oleh terjadinya pembelatan aliran teks, penurunan KKK, dan kekeringan alur sadap sehingga atau disebut kas sebagian. Apabila itu berlanjut, alur sadap akan terus mengaring. Kulit mengalami nekrosis dan akhirnya pecah-pecah. Kejadian ini sering disebut sebagai kasus total. Pada kas parsial, tanaman yang diperlakukan dengan istirahat sadap selama beberapa waktu akan kembali sehat sehingga dapat disadap kembali. Pada perkebunan besar maupun perkebunan rakyat mengalami permasalahan kas. Presentasi serangga kas pada tanaman karet di perkebunan besar dilaporkan dapat mencapai 7,5 sampai 15%. Dan perkebunan rakyat lebih tinggi yaitu 15% sampai 22%. Mungkin itu dapat yang saya sampaikan di kesempatan ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan atas pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.